Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadila Maliyah dengan NRP 50012211058. Di sini saya akan menjelaskan terkait evaluasi akhir semester dari seismologi. Izinkan saya untuk melakukan share screen sebelumnya. Untuk yang pertama, merupakan pernyataan yang mana dengan ini saya menyatakan bahwa saya mengerjakan EAS berikut sendiri dan jika hasil pekerjaan saya sama dengan teman saya, maka saya bersedia diberi nilai 0. Kemudian untuk yang selanjutnya, untuk yang nomor 2, diberikan data bahwa terdapat eh, plottingan 2 layer model yang mana terdapat VS lapisan ke pertama ada 300 dan lapisan kedua ada 600 dengan kedalaman sedalam 20 meter, kemudian terdapat row 1,8 dan 1,9 dan kemudian terdapat dumping yang masing-masing diketahui dalam soal adalah 2%. Kemudian untuk yang selanjutnya setelah dimasukkan ke dalam data codingan MATLAB yang telah disediakan, sesuai dengan tabel yang telah disediakan, maka mendapatkan hasil grafik yang seperti ini, yang mana grafik yang ini untuk yang atas, untuk yang memiliki frekuensi tinggi ini merupakan kurva berwarna biru yang menyatakan 2E1 per EN plus FN. Kemudian untuk yang bawah, yang ini merupakan grafik berwarna merah yang merepresentasikan 2E per 2EN. 2E1 per 2EN. Nah, kemudian persamaan dan perbedaan dari theoretical amplification untuk kurva biru dan kurva merah, yang mana kurva biru merupakan 2E1 per EN plus FN dan kurva merah merupakan 2E1 per 2EN. Yang pertama adalah kedua amplifikasi ini mengukur faktor-faktor yang dipengaruhi oleh properti lapisan tanah. Hal-hal yang termasuk ke dalam faktor amplifikasi tersebut adalah seperti kecepatan geser, kemudian ketebalan, dan juga redaman. Theoretical amplification ini keduanya dapat digunakan untuk analisis dinamika tanah akibat gelombang seismik. Jadi perbedaan dari kedua theoretical amplification ini adalah untuk 2E1 per EN plus FN merupakan persamaan yang mempertimbangkan disipasi energi akibat redaman, sedangkan untuk yang 2E1 per 2EN merupakan persamaan yang menghitung amplifikasi berdasarkan energi tanpa efektifikasi, disipasi. Kemudian berdasarkan grafik yang telah dihasilkan, terdapat dua kurva yang seperti saya sebutkan dari awal tadi, yang mana kurva biru menggambarkan 2E1 per EN plus FN yang mempertimbangkan energi total EN dan faktor redaman FN. Jadi nilai amplifikasi yang dihasilkan itu nanti akan lebih tinggi berdasarkan puncak resonansi dibandingkan kurva merah yang menggambarkan 2E1 per 2EN. Jadi hal ini itu menunjukkan bahwa efek redaman itu lebih besar atau lebih tinggi di sekitar frekuensi resonansi sehingga menghasilkan puncak yang lebih tajam. Jadi untuk puncak kurva warna biru ini lebih tajam daripada puncak kurva warna merah, yang mana kurva merah ini menggambarkan amplifikasi yang hanya mempertimbangkan rasio energi tanpa adanya efek redaman. Jadi untuk yang kurva biru ini, dia memuncak dengan tajam karena adanya efek dari redaman. Sedangkan untuk yang kurva merah, dia tidak mempertimbangkan dari efek redaman sehingga hasil dari grafik untuk plotting 2A theoretical soil amplification adalah seperti ini. Kemudian untuk yang selanjutnya, yang 2B, untuk yang 2B terdapat dua grafik yang dihasilkan karena terdapat variasi dari dumping, yang mana untuk yang gambar satu merupakan dengan dumping 5% atau 0,05 dan yang gambar kedua merupakan dengan dumping 15%. Di sini terdapat perbedaan yang cukup signifikan dan cukup terlihat ketika didamping dengan 5% dan 15%. Berdasarkan hasil grafik yang telah diselesaikan dengan nilai damping masing-masing gambar satu dengan damping 5% dan gambar 2 dengan damping 15%, dapat dilihat bahwa perubahan nilai damping akan memengaruhi tingkat amplifikasi tanah, yang mana
Dengan damping 5% memiliki amplifikasi yang lebih tinggi, terutama pada frekuensi resonansi, sedangkan kurva amplifikasi dapat dilihat pada grafik cenderung memiliki puncak yang lebih tajam di sekitar frekuensi resonansi. Jadi untuk damping yang 5% itu memiliki resonansi yang lebih tinggi atau memiliki frekuensi yang lebih tinggi daripada dengan damping yang 15%. Dengan penjelasan bahwa damping pada gambar 2 yaitu yang 15% akan memiliki amplifikasi yang lebih kecil daripada damping 5% karena ketika damping meningkat akan lebih banyak energi gelombang yang diserap oleh tanah sehingga tingkat amplifikasi berkurang. Dan pada gambar pun ditunjukkan dari puncak amplifikasi yang lebih rendah. Damping yang lebih tinggi menyebabkan puncak pada frekuensi resonansi menjadi lebih lebar dan kurang tajam. Jadi intinya adalah semakin besar damping, maka tingkat amplifikasi itu akan berkurang karena lebih banyak yang energi gelombang yang diserap oleh tanah. Kemudian untuk yang selanjutnya nomor 3A di sini yang mana terdapat hasil grafik dengan variasi VS1 yaitu VS1 yang pertama adalah 50 meter per second, kemudian VS yang kedua adalah 100 meter per second, dan VS yang ketiga adalah 200. VS1 yang ketiga adalah 200 meter per second. Jadi sama di sini, yang mana untuk kurva yang atas atau kurva yang lebih melonjak tinggi, ini merupakan kurva berwarna biru yang merepresentasikan dari 2E1 per EN plus FN. Jadi untuk yang nomor 3A ini berdasarkan grafik satu dengan VS1 sampai dengan 50 didapatkan bahwa amplifikasi tanah meningkat pada frekuensi tertentu untuk yang warna biru ini, terutama di sekitar frekuensi resonansi. Jadi untuk nilai amplifikasi tanahnya meningkat dan nilai maksimum cukup signifikan yang menunjukkan bahwa tanah dengan VS1 lebih rentan terhadap penguatan getaran. Selanjutnya, berdasarkan grafik 2 yang telah ditemui di sini, dengan VS1 sebesar 100 meter per second, memiliki frekuensi resonansi yang masih menunjukkan puncak pada beberapa frekuensi, tetapi memiliki nilai frekuensi yang lebih rendah dibandingkan dengan grafik satu. Dapat dilihat juga pada gambar bahwa eh, frekuensi resonansinya itu semakin ke kanan, yang mana menunjukkan bahwa frekuensi resonansi itu semakin rendah. Kemudian bahwa menunjukkan puncak pada beberapa frekuensi memiliki nilai lebih panjang lebih rendah dibandingkan dengan grafik satu. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kecepatan gelombang geser pada lapisan total mengurangi nilai amplifikasi sehingga lebih stabil terhadap getaran. Kemudian untuk gambar yang selanjutnya, gambar nomor 3 dengan VS1 sebesar 200 meter per second menunjukkan puncak amplifikasi resonansi yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan gambar satu dan gambar 2. Hal ini menunjukkan bahwa frekuensi merah ini, bahwa dilihat yang bawah ini, sangat-sangat lebih sederhana dan lebih stabil dan tanpa lonjakan besar pada nilai-nilai tertentu. Berdasarkan tiga grafik yang dihasilkan, dapat disimpulkan apabila PS1 memiliki kecepatan geser yang semakin tinggi, maka dapat disimpulkan bahwa kurva merah akan semakin rendah karena energi lebih banyak tertahan dan teramplifikasi di lapisan yang pertama. Hal ini juga disebabkan karena kecepatan gelombang geser menentukan distribusi energi di dalam lapisan yang pertama. Kemudian untuk yang selanjutnya, untuk nomor 3B, dilakukan analisis perhitungan untuk setiap variasi VS1
yang telah disediakan untuk VS1 yang pertama dengan ke- dengan 50 meter per second. Di sini kita menghitung VS30-nya yang menghasilkan 60 meter per second dengan pengklasifikasinya adalah kategori soft soil atau SE. Untuk yang VS1 kedua yaitu 100 meter per second, VS30-nya ditemui pada nilai 100 meter per second yang mana dikategorikan sebagai soft soil. Terus kemudian untuk yang VS1 ketiga yang mana sebesar 200 meter per second menghasilkan VS30 150 meter per second yang mana diklasifikasikan sebagai kategori soft soil juga. Kemudian untuk yang nomor 4, untuk yang selanjutnya terdapat tiga grafik juga yang dihasilkan karena variasi kedalaman. Untuk yang gambar pertama merupakan digunakan kedalaman dalam H1 sama dengan 10 meter. Untuk yang gambar kedua digunakan H1 sama dengan 50 meter. Dan kemudian untuk yang gambar ketiga digunakan kedalaman H sama dengan 100 meter. Hal ini sama yang mana untuk kurva yang atas merupakan kurva berwarna biru yang merepresentasikan 2E1 per EN plus FN, sedangkan untuk yang bawah merupakan kurva yang berwarna merah dengan representatif dari 2E1 per 2EN. Berdasarkan dari tiga gambar yang telah dilakukan, untuk gambar satu dalam H10 meter dapat dilihat bahwa grafik menunjukkan frekuensi resonansi utama yang cukup tinggi. Frekuensi resonansi utama merupakan frekuensi resonansi yang pertama muncul, yang mana di sini digambarkan pada kurva yang ini. Proses amplifikasi yang pertama menunjukkan frekuensi resonansi utama yang bergeser ke kanan, yang berarti memiliki frekuensi lebih tinggi. Hal ini berarti gelombang lebih cepat memantul dalam lapisan yang lebih tipis. Kemudian untuk gambar kedua menunjukkan grafik kedalaman 50 meter yang menghasilkan frekuensi resonansi utama yang cukup tinggi tetapi lebih kecil dibandingkan dengan frekuensi resonansi pada gambar yang nomor satu dalam H 10 meter. Pada kedalaman yang selanjutnya, yaitu pada kedalaman H100 meter, didapatkan bahwa memiliki frekuensi resonansi palu utama yang paling rendah dibandingkan dengan kedalaman 10 meter dan kedalaman 50 meter. Hal ini menunjukkan bahwa lapisan tanah yang lebih tipis menyebabkan lebih banyak puncak resonansi dalam rentang frekuensi tinggi. Akan tetapi amplifikasi pada frekuensi rendah menjadi kurang signifikan. Jadi untuk kesimpulannya adalah puncak amplifikasi pertama merupakan frekuensi resonansi utama yang semakin ke kanan, maka akan semakin tinggi frekuensinya. Kemudian semakin kecil kedalaman maka akan semakin pendek jarak antar puncak karena gelombang lebih cepat memantul dalam lapisan tipis. Dapat dilihat juga pada grafik ini bahwa jarak antara satu frekuensi resonansi dengan frekuensi resonansi yang lain dapat dibandingkan. Untuk H10 meter ini memiliki jarak yang hampir berdempetan se- dibandingkan dengan jarak dibandingkan dengan kedalaman yang 50 meter ataupun yang 100 meter. Kemudian yang paling kanan adalah H1 dengan variasi 10 meter yang mana menunjukkan bahwa frekuensi resonansi di sini paling tinggi di antara yang lainnya. Kemudian untuk yang selanjutnya terdapat perhitungan juga untuk menentukan VS30 sebagai pengkategorian dari jenis tanah setiap masing-masing variasi. Untuk H1 sama dengan 10 meter, di sini dapatkan 69,23 meter per second untuk VS10-nya dan dikategorikan sebagai soft soil atau SE. Kemudian untuk yang selanjutnya H1 sama dengan 50 meter didapatkan VS30-nya adalah 36 meter per second yang mana di sini berarti dikategorikan sebagai soft soil SE. Kemudian untuk yang selanjutnya di sini terdapat H1 100 meter dengan hasil VS30-nya adalah 22,5 meter per second yang dikategorikan sebagai soft soil SE juga. Kemudian untuk yang selanjutnya di sini nomor 5A kita menghitung VS30 dari data yang telah disediakan, yang mana data yang telah disediakan menghasilkan VS30
dengan 30 per 4 per 250 ditambah 18 per 300 ditambah 42 per 1360 dengan VS 30-nya menghasilkan angka 280,668 dengan pengklasifikasian berdasarkan SNI kategori ke dalam tanah sedang atau stiff soil. Kemudian untuk yang selanjutnya di sini terdapat grafik dari theoretical soil amplification. Aku bingung, aku nunggu. Sebelumnya mohon maaf karena terdapat sedikit gangguan pada Zoom saya. Izin melanjutkan bahwa untuk yang nomor 5B merupakan hasil dari grafik theoretical soil amplification dari FKH12. Berdasarkan dari grafik kurva yang telah dihasilkan oleh theoretical soil amplification ini, menunjukkan bahwa kedua kurva puncak amplifikasi resonansi pada frekuensi tertentu memiliki hasil yang berbeda. Untuk kurva biru memiliki puncak yang lebih tinggi dibandingkan kurva merah, karena menunjukkan Fn yang mana hal tersebut meningkatkan total energi. Terdapat dampak dari En ataupun noise yang menjelaskan bahwa Fn memberikan pengaruh yang signifikan. Kemudian untuk yang selanjutnya, untuk 5C merupakan grafik yang dihasilkan untuk empirical soil amplification yang menunjukkan bahwa kedua kurva biru dan merah menunjukkan peningkatan amplifikasi yang signifikan di rentang frekuensi rendah. Puncak amplifikasi muncul di sekitar 5-8 Hz dengan kurva biru yang sedikit lebih tinggi dibandingkan kurva merah yang menunjukkan arah kurva biru dan kurva merah. Kurva biru memiliki respon amplifikasi yang cukup besar, lebih besar dibandingkan dengan kurva merah, sehingga pada grafik menunjukkan banyak variasi lokal juga yang menunjukkan adanya ketidakseragaman tanah atau fenomena resonansi kecil. Kemudian untuk soal yang 5D, persamaan dari kedua grafik merupakan sama-sama menghitung amplifikasi tanah, fungsi frekuensi. Respon tanah pada kedua grafik menunjukkan frekuensi resonansi yang memunculkan puncak amplifikasi meskipun dengan nilai pola yang berbeda. Pada grafik B, didasarkan pada model matematis dan parameter ideal seperti EN, FN, dan E1, sehingga menghasilkan grafik yang lebih sederhana dengan hanya dua kurva dan puncak amplifikasi resonansi yang lebih tajam dengan amplifikasi maksimum pada frekuensi rendah, serta tidak membedakan arah gelombang. Sedangkan untuk grafik C itu merupakan grafik yang menggunakan data empiris. Yang mana data empiris ini digunakan berdasarkan dari pengukuran langsung dari respon tanah terhadap gelombang seismik. Jadi untuk yang grafik C ini kami menemukan dari gelombang seismik yang telah dilakukan plot, kemudian kita sesuaikan dengan S wave masing-masing dan kita plot untuk dua kali, kemudian menghasilkan grafik C yang seperti ini. Yang mana grafik C di sini lebih mengalami adanya fluktuatif karena menggambarkan heterogenitasan tanah, sehingga resonansi yang ditampilkan akan lebih kompleks dengan fluktuasi pada frekuensi fungsi karena variasi lokal tanah. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas ataupun terdapat kesalahan dalam perkataan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.